Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Anjani, NIM 7211419138, dan di video kali ini saya akan membawakan materi bab 4, yaitu pengguna dan pengembang sistem. Organisasi bisnis. Sistem informasi dikembangkan dan digunakan dalam organisasi-organisasi bisnis. Area-area bisnis dasar perusahaan adalah keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan pemasaran. Dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Kerangka kerja ini diilustrasikan dalam figur berikut. Sistem-sistem informasi ini dirancang khusus untuk organisasi fisik, yaitu cara bagaimana sumber daya fisik dialokasikan ke cabang dan seterusnya. Sumber daya informasi. Sebagian besar sumber daya informasi umumnya berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari CIO. Sumber daya informasi yang terdapat di area-area pengguna adalah tanggung jawab dari para manajer area pengguna. Spesialis informasi. Istilah spesialis informasi digunakan untuk mengembangkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Spesialis informasi pada awalnya meliputi analis sistem, programmer, dan operator. Kemudian ditambah lagi dengan administrator basis data, spesialis jaringan, dan webmaster. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing spesialis sistem. Dan selanjutnya, struktur organisasi layanan informasi. Spesialis informasi dalam layanan informasi dapat diorganisasikan menurut berbagai macam cara. Unit-unit organisasional yang pertama disentralisasikan di dalam perusahaan dengan hampir seluruh sumber daya informasi berlokasi di unit IT. Tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Suatu struktur organisasi yang umum bagi suatu operasi tersentralisasi diilustrasikan pada figur berikut. Perusahaan telah menugaskan beberapa orang analis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan beberapa orang analis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang manajer. Unit-unit operasi, administrasi basis data, dan jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan maupun pemeliharaan. Struktur organisasi inovatif. Sebagai respons atas kebutuhan ini, para peneliti SIM mengidentifikasi 3 struktur inovatif yang disebut model sekutu, model platform, dan model terskala. Berikut merupakan penjelasan masing-masing model. Selanjutnya, komputasi pengguna akhir itu dipengaruhi oleh 4 aspek. Yang pertama, dampak pendidikan komputer, antrian layanan informasi, murahnya peranti keras, dan yang terakhir peranti lunak siap pakai. Pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Dalam memutuskan bagaimana perusahaan akan mempergunakan sumber daya informasinya, manajemen puncak harus memberikan perhatian yang cukup besar tentang bagaimana cara komputasi pengguna akhir akan dilaksanakan, sehingga pada akhirnya akan memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan risikonya. Keuntungan komputasi pengguna akhir. Yang pertama, menyamakan kemampuan dan tantangan, dan yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Selanjutnya, risiko komputasi pengguna akhir itu yang pertama, sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan yang terakhir, hilangnya kendali. Kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengembangan sistem informasi membutuhkan pengetahuan dan keahlian tertentu. Spesialis informasi menerapkan pengetahuan dan keahlian secara kontinu. Pengguna menerapkannya ketika mereka pernah ikut terlibat dalam komputasi pengguna akhir. Pengetahuan pengembangan sistem. Berikut penjelasan dari masing-masing pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem. Keahlian pengembangan sistem itu yang pertama ada keahlian komunikasi, kemampuan analitis, kreativitas, dan kepemimpinan. Selanjutnya mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Perusahaan seringkali menganggap manajemen pengetahuan sebagai sistem jenis lain yang harus dikembangkan. Sistem seperti ini akan menciptakan pengetahuan, mengolahnya, dan mengirimkannya ke pengguna-pengguna yang tepat. Vendor menjual peranti lunak manajemen pengetahuan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mengambil keuntungan dari peranti lunak siap pakai. Otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Pergeseran dari pemecahan masalah administratif ke manajerial. Aplikasi-aplikasi OA pertama
sebelumnya dimaksudkan untuk mendukung pegawai bagian sekretariat dan administratif. Seiring dengan semakin bertambahnya pengetahuan komputer di kalangan manajer dan profesional, mereka menyadari bahwa mereka dapat menggunakan berbagai aplikasi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Dewasa ini, kalangan manajer dan profesional memiliki klaim atas aplikasi OA sama halnya dengan pegawai sekretariat dan administratif. Kantor maya. Konsep kantor maya mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan dan suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Telekommuting. Yang pertama, keuntungannya adalah fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan sehingga tugas pribadi juga akan dapat diakomodasi. Lalu yang kedua, perusahaan biasanya akan memberikan perhatian yang lebih besar pada kebutuhan komunikasi para telekomuter, di mana sebagian besar informasi dikomunikasikan dalam percakapan informal atau melalui observasi. Lalu kerugiannya yang pertama, karyawan dapat merasa menjadi anggota organisasi yang kurang dianggap penting. Yang kedua, kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan atau terganggunya karir. Dan yang terakhir, meningkatnya ketegangan keluarga. Selanjutnya, hoteling. Konsep telekommuting telah meluas hingga meliputi seluruh karyawan yang hanya datang ke kantor bila mana dibutuhkan. Konsep ini diberi nama hoteling. Keuntungan hoteling adalah pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personal kantor. Risiko yang ada meliputi anggapan akan hilangnya bonus oleh para karyawan yang tidak lagi memiliki ruangan kantor pribadi, hilangnya perasaan berada dalam suatu komunitas, dan potensi dampak negatif pada budaya korporat. Selanjutnya, keuntungan kantor maya. Yang pertama, biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan yang terakhir, kontribusi sosial. Kerugian kantor maya itu ada moral yang rendah dan kekhawatiran akan risiko keamanan. Organisasi maya. Di sebuah organisasi maya, operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Dampak sosial organisasi maya. Yang pertama, mempengaruhi cara hampir semua orang hidup dan bekerja, dan yang kedua, kantor maya dan organisasi maya akan menurunkan permintaan gedung-gedung pencakar langit dan transportasi, menjadikan kota kita lebih tenang, lebih lembut, dan menjadi tempat yang lebih menarik untuk dihuni. Menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Pengembangan sistem pada awalnya dilakukan sepenuhnya oleh spesialis informasi. Tidak hanya pekerjaan pengembangan saja yang berubah, keadaan di mana pekerjaan dilaksanakan juga ikut mengalami perubahan. Jaringan komunikasi elektronik memungkinkan perusahaan mencapai suatu organisasi maya, di mana pekerjaan dapat dilakukan di hampir semua tempat. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.